Bismillahirrahmanirrahim. Far'un begitu ya. Jadi kemarin tanbihun ya. Kemarin udah kita bahas tanbihun. Jadi ternyata di dalam jamak itu ada khilaf ya. Ada perbedaan pendapat imam mazhab begitu ya. Kata Imam Syafi'i boleh, tapi kata Imam Abi Hanifah nggak boleh. Hai sumanahu. Nggak boleh. Kata Imam Abu Hanifah nggak boleh jamak. Mau takdim mau nggak boleh. Kenapa? Li'anna fihi ikhla'u ahadil waqtaini an wazifatihi. Karena ngacak-ngacak waktu sholat. Begitu ya. Jamak takdim asar ke johor, belum waktu asar udah sholat asar. Begitu ya. Jamak takhir asar ke johor ke asar. Johor udah kelewat baru sholat waktu asar. Ngacak-ngacak waktu tuh katanya begitu ya. Kata Imam Abu Hanifah ngacak-ngacak waktu. Nah, dikarenakan jamak takdim, jamak takhir itu ada perbedaan pendapat. Nah ya, tarkal jam'i afdalu, meninggalkan jamak lebih afdal. Kalau memang kita bisa ninggalinnya begitu ya. Ya, contoh kita bawa mobil pribadi, kan nyantai tuh. Ya, nggak ada yang apa macam ya. Ya. Dari sini kita ke Surabaya, di tengah perjalanan sholat johor berhenti di Cirebon. Cirebon kita sholat johor, sholatnya qashar boleh kalau qashar mah. Karena qashar itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Sholat johornya 2 rakaat. Allahu sholli fardhu johri raka'ataini. Nggak perlu pakai qashron juga nggak jadi masalah. Karena kalau udah raka'ataini namanya qashron. Masa ada sholat johor 2 rakaat? Kan begitu. Ya kadang nggak bisa. Kalau raka'ataini mesti pakai qashron. Ya nggak usah pakai qashron lagi. Kenapa? Masa ada salat johor 2 rakaat? Kagak ada salat johor 2 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat namanya qashar. Di Cirebon berhenti salat johor, usolli fardhu johri raka'ataini. Ya, udah beres salat johor, berangkat lagi. Nyampe di Tegal salat asar, usolli fardhu asri raka'ataini. Kalau qashar terus jadi masalah karena tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau kita repot, ya, kalau kita pakai bis umum, banyak orang yang punya kepentingan, kita kan nggak bisa berhenti dengan seenaknya aja. Mau tidak mau, kita harus jamaah. Atau kita jadi pimpinan jamaah. Kalau kita nggak pakai jamaah, nanti orang berpikirannya apa? Nanti orang berpikirannya apa? Jelek. Waduh, pimpinan kita ini anti jamaah nih, gitu ya. Nah, Imam Abi Hanifah bilang boleh dah kalau begitu dah. Atau orang yang pergi haji sedang di Arafah atau Muzdalifah, Imam Hanifah bilang boleh juga jamak. Ya, orang pergi haji di Arafah, Muzdalifah, atau orang kalau dia nggak jamak, dia nggak bisa sholat berjamaah. Satu bis semuanya jamaah semuanya, sholat jamaahnya. Kita kagak mau. Waduh, gimana ya? Kalau gua nggak jamak, gua sholat sendiri nih. Ya, Imam Abu Hanifah bilang wa yustasna begitu ya. Ada pengecualian, berarti lebih afdol jamak daripada dia sholat sendiri dengan tidak jamak, begitu ya. Tuh, begitu. Nah, kemarin udah kita bahas ya. Nah, sekarang far'un. Ini sebuah cabang. Far'un aihada far'un. Bermula inilah ini, yaitu far'un cabang. Begitu ya. Jadi khobar mubtada mahzuf. Qala Syarqawi, berkata sahabat Imam Syarqawi, wa yamtani'u, dan tercegah apa al-jam'u, menjamak, bimarodin, dengan sebab sakit, wa wahlin, dan becek. Ya, habis hujan kan becek tuh tanahnya. Kan dulu kan tanah merah tuh ya. Udah cepel tuh, lengket, udah becek lagi kan. Ya, wahua, dan bermula ini wahlin, yaitu atinur raqiqu, ya, lumpur yang tipis, wazulmatin, ya, wazulmatin, atopnya ke wahlin, atopnya jangan ke tin ya, gitu. Wazulmatin, dan gelap, alal mu'tamadi, menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Jadi kata Imam Syarqawi, tidak boleh orang yang sakit jamak, nggak boleh. Atau dengan sebab becek jalannya jamak nggak boleh.
atau dengan sebab gelap, nggak boleh dia jamak. Menurut kaul yang mu'tamad. Jadi mu'tamad itu kaul yang lebih kuat. Wa qala Zayadiyu, tuh. Beda lagi tuh. Tadi Imam Syarqawi, sekarang wa qala Zayadiyu. Dan berkata Imam Jayadi, tuh. Apa itu katanya? Wahtiro jawaju, gitu ya. Kata Imam Syarqawi kagak boleh. Kata Imam Jayadi boleh katanya. Wahtiro, dan dipilih apa jawajuhu, bolehnya jamak bil marodi, dengan sebab sakit, takdiman wa takhiran, jamak takdim atau jamak takhir. Wa yura'il arfaqo, dan menjaga orang tersebut al arfaqo, yang lebih enteng, akan yang lebih enteng, bihi, dengan orang tersebut. Wa dhabatu jam'un mutaakhiruna, dan memberikan definisi siapa ulama mutaakhirun. Al marodo, akan sakit, huna, di sini yang dimaksud sakit boleh jamak menurut Imam Jayadi begitu ya. Model apa sakitnya? Bi annahu, dengan sesungguhnya marod, dengan sesungguhnya sakit, yaitu ma yasyukku, sesuatu yasyukku yang menjadi payah, ma'ahu, besertanya marod, besertanya sakit, apa fi'lu kulli fardin, mengerjakan tiap-tiap ibadah yang wajib, fi waktihi, di dalam waktunya, ini ibadah yang wajib. Kama syaqqatil matori, seperti sulitnya hujan, bihaisu yubillu, dengan sekira-kiranya membasahi ini mator, siabahu, akan bajunya orang tersebut. Jadi kata ulama mutakhirun, sakit yang diperbolehkan menjamak, ya, begitu ya. Kata ulama mutakhirun, ya, termasuk Imam Jayadi mengatakan sakit itu boleh menjamak. Jadi ada orang sakit boleh jamak. Saya sakit nih, jamak aja sholatnya. Padahal di rumah dia, di rumah, tapi jamak aja. Alasan apa? Sakit. Atau di opname di rumah sakit, dia jamak di rumah sakit. Padahal bukan musafir. Kata Imam Jayadi boleh katanya. Ya. Apa itu? Definisi sakitnya di sini. Setiap sesuatu atau penyakit, ya, yang apabila dia sholat yang wajib, pada waktunya dia susah sholatnya. Payah begitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu johor. Ternyata waktu johor, apa ya? Lagi darahnya lagi naik, long, waduh, nggak bisa tuh. Boro-boro pengen sholat, wudhu aja nggak bisa, diri aja nggak bisa, duduk aja nggak kuat duduk. Waktu johor, ya. Ma yasyukku kullu fi'lin fi waktihi. Waktu dia mau sholat johor, nggak sanggup sholat johor, susah, karena datang penyakit. Berhentinya asar. Itu penyakit. Asar baru enteng. Kan begitu? Nah, tadi menjadi udah dah, kalau begitu jamak takhir dah. Ya. Johor ditarik ke asar gitu. Wa yura'il arfaqa bihi. Ya, ambil yang entengnya dah. Oh, begitu ya. Contohnya begitu ya. Seperti contohnya kenapa kita diperbolehkan jamak? Karena sebab hujan. Karena ada masyaqqah di situ. Masyaqqahnya apa? Takut baju kita jadi kotor, basah dengan sebab hujan. Gitu ya. Jadi kita ke masjid, begitu di masjid, begitu mau sholat johor, hujan gede. Udah sekalian lah jamak takdim. Boleh itu. Wa qala akharuna, dan berkata yang lain, ulama yang lain, wih, kata ulama yang lain, wih, nggak bisa, ya, nggak bisa begitu katanya. Begitu ya, biasa lah namanya ikhtilaf kan gitu ya. Iya, kata Imam Syarqawi, kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i nggak bisa orang sakit jamak. Kata menjadi boleh. Wa aqalal akharun, nah berarti ini rada doib begitu ya. Yang ya rada doib. Kalau yang ini doib dah ya. Yang atas mu'tamad, yang kedua ya rada-rada dah, ya rada-rada, ya.
Yang ketiga akhorun nih, nggak ketahuan siapa orang yang ngomong nih, gitu ya. Pokoknya akhorun aja nggak. Jadi kalau yang mu'tamad, kalau yang mirip-mirip lebih kayak mu'tamad, sahih, itu biasanya ada waqala syarqawi. Itu ada namanya. Kalau yang dhaif, yang lemah itu biasanya begitu. Waqila atau akharuna. Ya. Begitu ya. Jadi menurut ulama yang lain la budda min masyaqqatin zahiratin, tidak boleh tidak daripada payah yang jelas. Ziyadatan halnya bertambah ala dzalika atas demikian itu masyaqqah ya di dalam sholat yang wajib. Model kayak gimana masyaqqahnya? Bihaitsu tubihu, dengan sekira-kiranya memperbolehkan ini ziyadah ya masyaqqah ziyadah al-julusa akan duduk fil faridati di dalam sholat yang wajib wa huwal aujahu, dan bermula ini ya muakharun yaitu al-aljahu yang lebih aujah, yang lebih kuat. Hadirin sekalian, kemudian yang selanjutnya katanya waduh kalau begitu katanya bukan urusan begitu aja. Itu kira-kira masyaqqahnya, payahnya ya sampai dia sholat wajibnya duduk. Jadi kalau ada orang sholat wajib duduk berarti dia udah payah tuh ya. Udah nggak kuat diri, berarti benar-benar sakit. Kenapa? Karena berdiri di dalam sholat yang wajib itu hukumnya rukun, begitu ya. Berbeda berdiri di dalam sholat sunnah, hukumnya sunnah. Khatimatun, inilah ini ya penutup. Dzukira fi Fathil Mu'in, disebutkan dalam kitab Fathil Mu'in, naklan hanya memindahkan Tuhfatil Muhtaji daripada kitab Tuhfatil Muhtaj, anna sesungguhnya man ada orang ada yang melaksanakan ibadah mukhtalifan halnya berbeda fi sihhatiha di dalam sahnya ini ibadah min ghairi taqlidin dengan tidak mengikuti atau taklid lil qaili kepada orang yang mengucapkannya ya biha dengan ini ibadah lajimahu maka wajib kepada orang tersebut apa i'adatuha mengulang ibadahnya li'anna iqdamahu karena sesungguhnya mengerjakannya ini orang tersebut alaiha atas ibadah yaitu abasun sia-sia ya. Dalam kitab Fathul Mu'in dinukil dari kitab Tuhfatil Muhtaj kalau ada ibadah yang ikhtilaf begitu ya. Kan jama' tuh ikhtilaf tuh jama' ikhtilaf Jumat ikhtilaf Jumat itu ya apa jama' ikhtilaf Jumat ikhtilaf kata Imam Syafi'i 40 orang begitu 40 orangnya pinter semua nih 40 nya ngerti rukun Jumatnya gitu ya. Kata Imam Maliki ya udahlah 9 dah ya, kalau nggak 29 21 boleh. Imam Hanafi lebih ya 3 orang nggak boleh. Nah gitu kan mukhtalifan tuh, ada ibadah di mana imam-imam ini mukhtalifan berbeda pendapat, maka wajib hukumnya agar ibadah kita hukumnya sah muhti taklid mengikuti pendapat taklid. Jadi nggak boleh sembarangan kita ngacak-ngacak, nggak boleh. Ngerti taklid ya, taklid siapa ini, pendapat siapa ini ya, pendapat Imam Syafi'i ikutin Imam Syafi'i, taklid ya. Di perjalanan misalnya orang misalnya mazhab Hanafi begitu ya, contoh lah yang gampang mazhab Hanafi kan kata Imam Hanafi kan nggak boleh jamak. Di perjalanan dia waduh saya nih nggak bisa jamak ya, saya nggak bisa sholat waktunya nih ya, udah mana di bis berhenti kagak bisa, segala macam kagak bisa. Kata orang mazhab Hanafi, saya gimana sholatnya nih, waduh. Nah udahlah kalau gitu saya jamak aja deh. Dalam mazhab dia Hanafi nggak boleh, tapi dia mau melaksanakan jamak, maka dia harus taklid kepada siapa? Kepada pendapat yang memperbolehkan jamak.
Gitu. Ya. Tapi kalau ujug-ujug dia ibadah tidak mengikuti, tidak taklid kepada pendapat yang mengatakan boleh, maka ibadah Tuhan abasun, maka ibadahnya sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada yang mempertanggungjawabkan, begitu ya, gitu. Sehingga ketika kita taklid, maka kita bukan ngambil enak, begitu ya. Padahal bisa, tapi biar enak deh. Ya, akhirnya asal aja. Jadi taklid itu adalah mengikuti satu pendapat yang mana runtutannya harus berantai, begitu.